Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan pertanyaan dari anggota pengajian saya, Tarbiyah Syamilah Organilir, terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih dan witir di rumah. Sehubungan dengan himbauan pemerintah dan juga bahkan MUI memfatwakan agar sholat tarawih dan witir kita laksanakan cukup di rumah saja. Hal ini dilakukan untuk sebagai ikhtiar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan ikhtiar ini Allah ridhai dan Allah segera menghilangkan wabah virus COVID-19 ini dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelaksanaan sholat tarawih dan witir itu di rumah sama saja dengan pelaksanaan sholat tarawih di masjid ataupun di musola. Tetapi saya anjurkan karena ini di rumah, maka yang pertama mari kita lakukan dengan pelan, tidak terburu-buru. Ya, kita berlama-lama berdiri, kita lama-lama ruku, kita berlama-lama sujud, berlama-lama tasyahud. Ya, tidak usah buru-buru, kan kita lakukan di rumah. Kalau kita capek, kita bisa istirahat dulu sebentar, kita melakukan aktivitas rumah, bahkan kita bisa makan, minum, atau kalau betul-betul mengantuk, kita bisa tidur sebentar, lalu bangun, lalu kita wudhu lagi, dan kita lanjutkan sholat tarawih kita. Karena sholat tarawih dan witir itu maksimal bisa kita lakukan sampai sebelum subuh, sebelum azan subuh. Jadi tidak usah terburu-buru, santai saja sesuai dengan definisi secara bahasa tarawih adalah santai. Kemudian yang kedua, kita usahakan bacaan ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang panjang. Bila perlu 1 juz dalam 1 malam bisa kita habiskan, sehingga 30 malam itu 30 juz itu bisa kita khatamkan Al-Quran. Kalau kita tidak hafal, mari kita minta anak-anak kita yang belajar di rumah tahfiz ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, sholat tarawih ini itu di dalam masyarakat kita dilakukan dalam 2 format. Semuanya baik, semuanya benar, ya, silakan dipilih. Ada yang pertama, ada yang format tarawihnya 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Ya, ada yang kemudian melakukan dengan format 20 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir. Silakan mana yang ingin kita pilih, kita lakukan. 8 rakaat baik, bagus, benar. Yang 20 rakaat juga baik, bagus, dan benar. Untuk yang 8 rakaat bisa kita lakukan 2 versi, yaitu yang pertama, versi pertama kita lakukan 2 rakaat selama 4 kali sholat. Jadi totalnya 8 rakaat. 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, atau versi yang kedua, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Tetap totalnya 8 rakaat. Tetapi untuk yang 4 rakaat salam ini harus dilakukan secara terus-menerus, tidak ada tasyahud awal. Jadi rakaat pertama, lanjut rakaat kedua, lanjut ketiga, keempat, lanjut baru kita duduk tasyahud akhir, baru salam. Nah, ini silakan dipilih yang 8 rakaat mau 2 atau yang 4 dipersilahkan. Kalau kita tidak hafal ayat-ayat yang panjang, kita bisa baca ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Ya. Di antaranya yang sederhana adalah biar kita mudah mengingatnya ini, ya, bisa kita lakukan untuk yang 8 rakaat. Rakaat pertama kita bisa baca surat Al-Fatihah, surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Rakaat kedua kita bisa baca surat Al-Asr wal Asri. Lalu rakaat ketiga kita bisa baca surat Al-Humazah, Wailul likulli humazatil lumazah. Rakaat yang keempat kita bisa baca Al-Fil, surah Al-Fil, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat yang kelima kita bisa lanjutkan setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy. Rakaat ke-6 kita lanjutkan dengan baca Al-Maun, surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian rakaat yang ke-7 kita bisa baca inna a'tainakal kautsar setelah surat Al-Fatihah, dan rakaat ke-8 kita baca surat Al-Kafirun setelah membaca surat Al-Fatihah. Silakan. Itu berurutan dalam mushaf Al-Qur'an dari At-Takatsur sampai dengan surat Al-Kafirun. Untuk witir, ya, yang 3 rakaat witir bisa kita lanjutkan. Rakaat pertama, witir pertama
Rakaat pertamanya bisa kita lanjutkan dengan setelah Al-Fatihah kita baca idza jaa nasrullahil fath atau An-Nasr. Lalu kemudian rakaat kedua kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Lahab tabbat yada abi lahabin wa tab. Lalu rakaat ketiga kita sempurnakan dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sekaligus dalam satu rakaat. Jadi sambung menyambung dari At-Takatsur sampai dengan An-Nas. Ini bisa dilakukan baik dengan format 22 atau dengan format 44. Kaum muslimin rahmati Allah SWT, untuk yang 20 rakaat ya, itu bisa kita lakukan. Kalau kita ingin ayat pendek tadi kita bisa baca, kita ingin baca, kita juga bisa baca dengan format sebagai berikut. Nah, untuk yang 20 rakaat ini, rakaat pertama bisa kita baca Takatsur, rakaat keduanya kita sambung dengan membaca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Rakaat ketiga kita baca surat Al-Asri, Al-Asr. Rakaat yang keempatnya kita baca Qul Huwallahu Ahad. Kemudian rakaat kelima kita baca surat Al-Humazah. Lalu rakaat keenamnya kita baca surat Qul Huwallahu Ahad atau Al-Ikhlas. Kemudian rakaat ketujuh kita baca surah Al-Fil. Rakaat ke-8 Al-Ikhlas. Rakaat ke-9 kita baca Al-Quraisy. Lalu rakaat ke-10 kita baca Al-Ikhlas. Rakaat ke-11 kita baca surat Al-Maun. Rakaat ke-12 Al-Ikhlas. Rakaat ke-13 kita baca Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Rakaat ke-14 kita baca Al-Ikhlas. Rakaat ke-15 kita baca Al-Kafirun. Rakaat ke-16 kita baca Al-Ikhlas. Rakaat ke-17 kita baca idza jaa nasrullahil fath. Rakaat ke-18 kita baca Al-Ikhlas. Rakaat ke-19 kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Rakaat ke-20 kita baca Al-Ikhlas kembali. Jadi 20 rakaat. Untuk witir, nah, biasa di masyarakat kita membaca rakaat pertama itu Al-A'la, untuk yang 21 Al-A'la, yang kedua Al-Ikhlas, kemudian berikutnya satu rakaat witir itu dibaca 3 Qul Al-Falaq, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq dan Qul A'udzu birabbin nas. Atau yang 3 rakaat langsung witir bisa baca Al-A'la, bisa baca Al-Qadar ayat kedua, rakaat keduanya, dan rakaat ketiga kita membaca 3 Qul tadi. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Silakan, pilihan ada di kita. Semuanya baik, semuanya benar. Insya Allah semuanya juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu menyehatkan badan kita, melindungi kita dari keburukan COVID-19, Allah panjangkan usia kita, Allah murahkan rezeki kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat mengerjakannya dengan kesempurnaan, dan tentunya pahala yang banyak akan Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita kembali Allah sucikan lahir dan batin, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan kita menjadi orang yang muttaqin, yang menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni oleh Allah dosa-dosa dan kesalahan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Muttaqin Anang Toha, Ketua Robitu Majelis Ta'lim Tarbiyah Syamilah Organilir, dan juga Ketua Yayasan Tarbiyah Syamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.